Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fathul Qawiyil Matin fi syarhi arba'in wa tatimmatil khamsin atau syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan syarah hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi assalam. Baik, hadis Jibril yang dikenal dengan Ummus Sunnah, induknya Sunnah Rasulullah SAW atau induknya Al-Hadis. Kita sampai pada halaman 22 yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia halaman berapa? 28, sudah ketemu? Sekarang kita sampai pada al-iman bil kutub, rukun iman yang ketiga. Ini berkaitan dengan sabda Rasul, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, dan seterusnya. Kata Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala, wal imanu bil kutubi at-tasdiqu wal ikraru bi kulli kitabin anzalahullahu ala rasulin min rusulihi. Iman kepada kitab-kitab Allah itu maknanya adalah membenarkan, mengikrarkan semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya, kepada para nabi-nabinya. Harus kita yakini setiap nabi, setiap rasul Allah turunkan kitab kepada mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab." Kalau tidak salah ayat 213 dari surat Al-Baqarah. Coba dilihat di mushaf. Dahulu manusia umat yang satu,
Faba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Ketika muncul kesyirikan, Allah mengutus para nabinya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Ya, Alkitab, kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Ketemu ayatnya? Betul, 213. Ya, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Setiap nabi Allah turunkan kepadanya kitab. Kemudian wa i'tiqadu annaha haqqun, dan wajib meyakini semua kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut itu hak, benar dari sisi Allah. Ini tentunya sebelum ada penyelewengan, perombakan, ataupun diotak-atik oleh orang-orang kafir selain Al-Quran. Ya, karena semua kitab itu tidak bisa dibenarkan keasliannya kecuali Al-Quranul Karim, seperti yang akan disampaikan setelah ini. Namun intinya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul tersebut itu hak, benar. Wa annaha munazzalatun ghairu makhluqatin, dan wajib mengimani semua kitab-kitab itu adalah kalamullah, diturunkan dari Allah. Itu semuanya kalamullah, dan kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Meyakini semua kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, firman Allah, dan firman Allah itu bukan makhluk. Entah itu Taurat, Injil, dan seterusnya. Sekali lagi, itu ketika Allah turunkan kepada Musa, kepada Nabi Isa alaihi wassalam, itu semuanya kalamullah. Demikian pula dengan Al-Quranul Karim. Cuma tadi, kalau sekarang Taurat, Injil, ada yang ditambah-tambah, yang dikurangi, yang diselewengkan, sehingga kadang kita tidak tahu mana itu yang kalamullah dan mana itu yang sudah apa? Palsu, yang sudah disusupkan, disisipkan oleh orang-orang kafir, terutama dari ahli Alkitab. Namun kalau Al-Quran, wajib kita yakini akan kemurniannya sampai hari kiamat, dan semuanya adalah kalamullah. Bahkan sepakat ulama mengatakan, yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Wa annaha mustamilatun ala ma fihi sa'adatu man unzilat ilaihim, dan wajib meyakini semua kitab-kitab Allah tersebut mengandung penjelasan tentang kebahagiaan orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab tersebut. Artinya, wa anna man akhadha biha salim wa dhafir, barang siapa yang berpegang teguh dengan kitab-kitab tersebut, maka dia selamat. Nanti akan kita jelaskan lagi bahwasanya ketika Allah menurunkan At-Taurat kepada Nabi Musa, ketika waktu itu di zaman Nabi Musa itu, orang-orang yang diturunkan kepadanya Taurat berpegang teguh dengan Taurat, maka mereka akan selamat. Sekarang pertanyaannya, kalau sekarang orang-orang itu berpegang teguh dengan Taurat, selamat atau tidak? Kenapa? Karena semuanya sudah dihapus oleh Al-Quranul Karim, dan setiap manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang diriku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, maka
dia termasuk penghuni api neraka. Ini yang wajib untuk kita yakini. Namun sekali lagi ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad di sini ditujukan kepada orang-orang yang di zaman itu yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab Allah. Kalau mereka berpegang teguh dengannya, mereka akan selamat. Wa man a'rada anha khaba wa khasir. Dan barang siapa yang berpaling dari kitab-kitab tersebut, maka dia rugi. Dia sengsara. Dan ini juga berlaku bagi yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semuanya, baik dari yang kafir maupun yang muslim, kalau tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan sengsara. Ini mencakup yang muslim, apalagi yang non-muslim. Allah berfirman dalam surat Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran dan Sunnah, maka kami berikan kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Naudzubillahi min dzalik. Ini definisi iman kepada kitab-kitab Allah secara global. Ana ulangi lagi terjemahannya. Iman kepada kitab adalah membenarkan, mengikrarkan semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya dan meyakini semua kitab-kitab itu hak dan bahwasanya kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah, bukan makhluk, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut mencakup penjelasan tentang kebahagiaan manusia yang diturunkan kepadanya kitab-kitab tersebut. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan kitab-kitab tersebut, dia akan selamat. Dan barang siapa yang berpaling, dia akan sengsara. Kemudian kata Syekh, wa min hadhil kutubi ma summiya fil Qur'an wa minha ma lam yusamma. Bahwasanya kitab-kitab tersebut sudah kita sampaikan, setiap nabi, setiap rasul diturunkan kitab oleh Allah. Tapi gak semua nama-nama kitab itu disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, di antara kitab-kitab tersebut ada yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak disebutkan namanya. Ini sama dengan masalah nama-nama Allah, nama-nama para malaikat. Kalau antum ditanya, berapa jumlah nama-nama Allah? 99 hanya sebagian. Artinya tidak semua nama Allah kita ketahui. Demikian pula berapa jumlah nama malaikat? Hanya Allah yang tahu. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Demikian pula nama kitab-kitab Allah. Kata Syekh, ada yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, ada yang tidak. Maka sekali lagi, kita imani secara global dan kenapa? Terperinci. Yang tidak disebutkan nama-namanya kita imani secara global, yaitu kita yakini setiap nabi, setiap rasul punya kitab. Namun apa saja nama-nama kitab tersebut, wallahu a'lam. Adapun yang disebutkan secara nas, nama-nama kitab-kitab tersebut kita imani secara apa? Terperinci. Ini mirip dengan pembahasan iman kepada nama-nama para malaikat. Kemudian kata Syekh, waladhi sumya minha fil Qur'an at-Taurah wal Injil waz Zabur wa Suhuf Ibrahim wa Musa. Adapun yang disebutkan nama-nama kitab-kitab tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur,
suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Kemudian disebutkan di sini dalil-dalilnya. Wa qad jaa dzikru suhufi Ibrahim wa Musa fil mawdhi'ain minal Qur'an. Tentang nama lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, itu Allah sebutkan dalam 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surat An-Najm. Disebutkan di situ fi suhufi Musa wa Ibrahim. Surat An-Najm ayat 36 sampai 37. Kemudian dalam surat Al-A'la yang mungkin sering kita dengar ketika salat Jumat, yaitu firman Allah apa? Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allah sebutkan sekali lagi kitab yang Allah berikan kepada Musa dan Ibrahim alaihi wassalam di 2 ayat ini. Surat An-Najm 36 sampai 37, surat Al-A'la ayat yang terakhir 19. Kemudian Zabur Daud, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, ja'a fil Quran fi maudhi'ain, juga ada dalam 2 ayat Allah sebutkan nama Zabur, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 55. Surat An-Nisa 163 dan surat Al-Isra ayat 55. Wa amma Taurat wal Injil faqad jaa dzikruhuma fi katsirin min suwaril Qur'an. Adapun kitab Taurat dan Injil banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa aktsaruhuma dzikran at-Taurah, dan yang paling banyak lagi dari keduanya disebutkan kitab At-Taurah. Falam yudkar fil Quran rasulun mislu ma dzukira Musa. Bahkan kisah Nabi Musa itu yang terbanyak dalam Al-Quran. Ada banyak pendapat tentang masalah ini. Kenapa kok disebutkan kisah Nabi Musa yang paling banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain? Wallahu alam, diantaranya karena ada kemiripan. Apa yang dialami oleh Nabi Musa dengan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam menghadapi umat beliau. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi penguasa yang kafir Fir'aun? Bagaimana Nabi Musa menghadapi Bani Israel yang istilahnya banyak ruwetnya? Diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sudah selamat, minta dibuatkan berhala. Gimana nggak ruwet? Ini juga sekali lagi yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caci makian, hinaan, rintangan dan halangan, dilempari kotoran binatang ketika dakwah tauhid. Harus menghadapi paman beliau Abu Lahab ketika dakwah tauhid, sampai beliau pun mau dibunuh. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini sekali lagi salah satu pendapat ulama yang menyebutkan alasan kenapa kok banyak disebutkan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran dibanding nabi-nabi yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Maka otomatis kitabnya juga banyak disebut dalam Al-Quran. Walam yudkar fihi kitabun mislu ma dzukra kitabu Musa. Adapun disebutkannya 2 kitab tadi, Taurat dan Injil, di antaranya di awal surat Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitab. Kami turunkan kepadamu Alkitab. Kepada Nabi Muhammad apa Alkitab itu? Al-Quran. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu membenarkan masalah tauhid. Karena Nabi Musa, Nabi Isa juga mengajarkan apa? At-tauhid. Seperti contoh Nabi Isa alaihissalam. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, u'budullah, ibadailah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka haram baginya surga, tempatnya di dalam api neraka. Ini seruannya Nabi Isa alaihi assalam. Demikian pula dengan Nabi Musa alaihi salam, dakwah kepada at-tauhid. Maka Al-Quran, Nabi Muhammad datang setelah mereka membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Makanya dikatakan Al-Quran didatangkan musaddiqan lima baina yadai, membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil tersebut, dari kabar berita, dari pembahasan tauhid, dari kenabian dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wa anzala taurata wal injil, dan Allah turunkan Taurat dan Injil. Ini diantara dalil penamaan kitab Taurat dan Injil. Masih banyak dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian kata Syekh, wa ya'ti dzikruhu bilafzi at-Taurah. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu namanya Taurat. Ada pembahasan dari para ulama, apakah Nabi Musa mendapatkan dua kitab, Taurat dan apa tadi? Suhuf. Ya, sebagian mengatakan suhuf ya Taurat itu. Namun ada juga yang berpendapat tidak, itu kitab yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Adapun disebut dengan nama Taurat tadi sudah disebutkan di surat Ali Imran, wa anzala taurata wa injil. Adapun disebut Taurat dengan istilah Alkitab itu bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 87. Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'dihi birrusul. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa Alkitab. Itu maksudnya apa? Taurat. Itu dalil penamaan At-Taurat dengan Alkitab. Kemudian nama lain At-Taurat. Ya, nama lain Taurat dalam Al-Quran Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Diya, cahaya, wa zikra, peringatan. Tiga nama ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 48. Surat apa? Al-Anbiya ayat 48. Al-Anbiya ayat 48, Allah berfirman, walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'a wa dzikra lil muttaqin. Sungguh kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun al-furqan, wa diya', cahaya, wa dzikra, dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini nama-nama lain dari Taurat. Sebagaimana Al-Quran juga Allah sebutkan dengan berbagai macam namanya. Juga dinamakan Al-Furqan dan seterusnya. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa mimma yamtazu bihil Qur'an ala ghairihi minal kutubis sabiqah kaunuhu al-mu'jizata al-khalidah. Namun Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu memiliki banyak keistimewaan. Sekarang coba sebutkan
satu ayat yang menyebut kata Al-Quran. Yang bisa angkat tangan dulu. Yang ikhwan dulu. Dalilnya. Kalau tadi kan dalil nama Taurat, Injil, Zabur. Sekarang dalil nama Al-Quran di dalam Al-Quran. Jangan rebutan. Angkat tangan dulu. Ya. Jangan ngarang ya. Nah, ayat sudah paten, jangan dikarang-karang. Kalau Anda hafal, ya, hafalkan dulu. Akhwat, satu aja yang mau menjawab dalil dari ayat Al-Quran tentang nama Al-Quran di dalam Al-Quran. Ya, satu saja, jangan rebutan. Yang belum menjawab sama sekali kemarin-kemarin. Itu lihat mushaf atau hafalan? Kok sampai apa nomornya? Mic-nya ada mic-nya. Sana ada mic-nya. Jangan kasihkan. Baik. Ana mau lafaz ayatnya. Masya Allah, singkat padat. Iya, dapat hadiah. Dapat hadiah. Ini yang hafalan Yasin, Masya Allah. Baik. Wa mimma yamtazu bil Qur'an ala ghairi minal kutubi sabiqa kaunuhu al-mu'jizata al-kharijah. Di antara keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain yang sebelumnya, yaitu keberadaannya sebagai mukjizat yang kekal abadi. Al-Quran itu kekal abadi sejak Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Adapun kitab-kitab yang lain itu telah dihapus oleh apa? Al-Quranul Karim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday wa muhaiminan alai. Kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Makanya nanti akan ada perincian semua hukum-hukum syariat yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ditimbang dengan Al-Quran. Kalau itu disetujui oleh Al-Quran, dibenarkan Al-Quran, maka boleh diamalkan. Tapi kalau tidak disetujui oleh Al-Quran, maka tidak boleh diamalkan. Ini yang berkaitan dengan apa? Hukum-hukum syariat. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran selama-lamanya kekal abadi. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian di antara keistimewaan yang lain, wa takaffulullahi bihifdhihi. Allah menjaga Al-Quran dari segala bentuk penyelewengan. Ini siapa yang tahu dalilnya? Dapat hadiah dari ikhwan. Ahlussunnah terkenal dengan kekuatan dalil. Nah, ini sesuatu yang masyhur. Al-Quran Allah jaga dari sisi lafadznya dan juga kata ulama dari sisi tafsirnya. Lafadznya nggak mungkin bisa ada yang mengotak-ngatik, tafsirnya juga tetap dijaga. Tafsir para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tafsir yang hak. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Kalau nggak hafal jangan ngarang. Jangan ngarang, depannya salah. Ayat harus benar. Baik, lagi yang akhwat yang belum menjawab. Harus hafal ya. Kalau nggak hafal lebih baik jangan jawab. Baik, itu dalilnya surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-dzikra nama lain Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Wa inna lahu lahafidhun. Kata ulama, Allah menjaga Al-Quran dari dua sisinya tadi. Dari sisi lafadznya nggak mungkin ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Makanya kafir orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran itu pada awalnya 17.000 ayat. Kata tokoh mereka Al-Kulaini, ya, kalau kaum muslimin punya Sahih Bukhari, penulisnya siapa Sahih Bukhari itu?
Ya Imam Bukhari. Nah, ini kalau kaum muslimin punya kitab induk hadis Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kalau Syiah Rafidhah, qatalahumullah, mereka punya kitab induk hadis namanya Al-Kafi, karangan Al-Kulaini. Kulaini membawakan riwayat, kata orang Syiah Rafidhah, sebetulnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya 17.000 ayat. Kalau yang kita sekarang buka mushaf Al-Quran ada berapa ayat? 6.000 sekian. Berarti sepertiga yang masih utuh, 2/3-nya sudah hilang. Ini sekali lagi tuduhan kufurnya kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Ini sekali lagi tertuang dalam kitab mereka. Bahkan tokoh mereka juga punya buku. Ya, kalau di perpustakaan anak ada bukunya. Ada buku yang judulnya saja jelas menunjukkan akidah kufur mereka. Judulnya Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Yang kalau terjemahnya ucapan paten tentang adanya penyelewengan dalam kitab, yaitu Al-Quran. Dan di antara tuduhan mereka bahwasanya para sahabatlah yang menyelewengkan ayat-ayat tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi jelas dibantah oleh Allah sendiri. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Allah yaitu dengan banyaknya hufadzul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Ada suatu kejadian di masjid, ya. Orang ini hafal meskipun dah hafid, ya. Namun hafal banyak juz Al-Quran. Ada di masjid beberapa cetakan mushaf Al-Quran itu yang mungkin penerbitnya nggak teliti. Nggak sebagaimana penerbitan di Arab Saudi. Itu luar biasa selektifnya dalam mencetak Al-Quran. Betul-betul mendatangkan para pakarnya. Bukan asal terbit, asal jual, begitu saya tidak. Orang itu membaca di masjid mushaf Al-Quran cetakan yang sekali lagi tidak selektif. Ternyata lembar-lembarannya nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Ada yang kurang dan sebagainya. Artinya apa? Dengan Allah menciptakan para hufadzul Quran, maka akan diketahui mana yang sudah ada penyelewengannya. Memang ada orang-orang kafir yang sengaja mencetak Al-Quran dengan dikurang-kurangi tambah-tambahin, namun pasti cepat atau lambat ketahuan. Beda dengan Taurat dan Injil. Ketika sudah di otak-atik, nggak ada yang tahu karena nggak ada yang hafal Intinya sekali lagi yang harus diyakini Al-Quran Allah jaga dari segala bentuk tambahan kekurangan. La yatihil batilu min baini yadihi wala min khalfi. Allah mengatakan tidak mungkin datang ada dalam Al-Quran kebatilan di depan maupun di belakangnya. Karena itu sekali lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tafsir Al-Quran. Nggak mungkin ada ayat yang tidak diketahui tafsirnya. Pasti ada. Terutama tadi yang kita sebutkan dari kalangan salafus saleh. Para sahabat mereka mengatakan kami belajar Al-Quran kepada Rasul. Tafsir Al-Quran 10 ayat 10 ayat. 10 ayat kami pahami, kemudian kita amalkan, kemudian kita pindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Terus demikian pula para tabi'in, mereka belajar kepada para sahabat. Sangat amat teliti mereka. Ini yang Allah juga jaga penafsirannya. Maka kalau ada penafsiran-penafsiran yang batil, pasti akan ada para ulama yang membantah mereka. Kemudian wasalamatuhu minat tahrif. Ini sama. Dan Allah menjaga Al-Quran dari tahrif. Tahrif itu penyelewengan. Seperti misalnya Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Ulama tabi'in Abul Aliyah Mujahid seperti yang kita sampaikan pada minggu yang lalu mentafsirkan istawa dengan
Ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Ini bentuk penjagaan Allah. Ada penafsiran para salafus saleh. Maka yang menyelisih tafsir ini, maka apa? Batil. Seperti yang mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Ini penafsiran yang batil. Ulama membantah penafsiran yang batil tersebut. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Dari sisi lafadznya, dari sisi maknanya, tafsirnya. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran juga nuzuluhu munajjaman mufarraqan, yaitu turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Kalau ini dalilnya surat Al-Isra ayat 106. Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur untuk engkau wahai Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia. Dan kami menurunkannya secara berangsur-angsur. Makanya kalau antum tadi ingat surat Ali Imran ayat yang ketiga tadi, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Antum perhatikan lafadznya. Ini sekedar faedah bahasa Al-Quran. Allah mengatakan nazzala. Pakai kata-kata apa? Nazzala alaikal kitab. Allah turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab. Itu apa? Al-Quran. Ketika Al-Quran Allah pakai kata-kata nazzala. Paham? Adapun Taurat dan Injil Allah katakan wa anzalna taurata wal, pakai kata-kata apa? Nazzala dengan anzala. Kalau terjemahannya sama, menurunkan, ya. Dari kata-kata nuzul, turun. Kalau Al-Quran Allah pakai kata-kata nazzala. Nazzala dalam bahasa Arab itu tadi menurunkan, namun secara apa? Berangsur-angsur. Sedangkan Taurat dan Injil Allah pakai kata-kata anzalna, itu diturunkan secara sekaligus. Paham? Ini bedanya. Paham? Paham nggak? Kalau Al-Quran pakai kata-kata apa? Itu maknanya apa? Menurunkan secara berangsur-angsur. Namun kalau Taurat dan Injil Allah pakai kata-kata apa? Anzala, yang artinya menurunkannya secara sekaligus. Sama dengan ayat tadi, inna nahnu nazzalna. Pakai kata-kata apa? Nazzal. Al-Quran pakai kata-kata nazzala. Itu karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini keistimewaannya. Dan ini semuanya ada hikmahnya. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya yang turun pertama kali ayat haramnya khamr, maka mungkin mereka nggak mau sami'na wa ata'na. Namun yang diturunkan ayat-ayat masalah iman, masalah tauhid, dikuatkan dulu iman. Baru ketika mereka sudah kuat imannya, kokoh imannya, baru diturunkan ayat-ayat apa? Seperti haramnya khamr, langsung mereka sami'na wa ata'na. Bahkan ayat masalah haramnya khamr pun berangsur-angsur. Betul tidak? Betul tidak? Pertama kali diturunkan bahwasanya ada masih kebaikan, manfaat dari khamr tersebut. Kemudian turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam keadaan apa? Mabuk. Kemudian turun ayat, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amri syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, itu ada rijs, perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka tinggalkan, bertahap. Apakah ini namanya mencela-menceli? Hah?
Naudzubillah min dzalik. Kalau mengatakan ayat-ayat nasikh mansukh mencela menci, ini kufur, murtad, naudzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Rayis, kalau ada yang mengatakan nasikh mansukh dalam Al-Qur'an itu mencela mencela, ini adalah kemurtadan. Ya, meskipun orangnya perlu diperiksa dulu mungkin kejiwaan dan seterusnya. Ya, namun intinya ini bahaya ucapan yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Intinya sekali lagi, Al-Quran turunkan berangsur-angsur. Ini demi kebaikan, kemaslahatan umat. Allah tahu membuat baik manusia tersebut. Wa nuzulu munajjaman mufarraqan. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Surat Al-Isra ayat 106. Baik, ini secara global iman kepada kitab yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kita mau ringkas biar lebih mudah diingat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, iman kepada kitab mencakup 4 hal. Sebetulnya secara umum sudah disebutkan di sini. Cuma kita mau lebih simpelkan, lebih kita buat sistematis. Iman kepada kitab ada 4 kandungannya. Yang pertama, meyakini kitab-kitab tersebut itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini kitab-kitab tersebut hakun, benar dari sisi Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab secara global dan terperinci. Mengimani semua nama-nama kitab secara global maupun terperinci. Secara global yaitu kita imani setiap nabi, setiap rasul punya kitab, namun enggak semuanya kita ketahui nama-namanya. Yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Qur'an kita imani secara terperinci, yang tidak disebutkan nama-namanya kita imani secara global. Contoh misalnya, Nabi Yusuf, apa nama kitabnya? Ada. Nabi Idris, Nabi Ayub. Ini yang kita sampaikan tadi. Kalau nggak disebutkan nama-namanya secara terperinci, kita imani secara global. Yang ketiga, membenarkan semua kabar berita dalam kitab-kitab tersebut. Membenarkan semua kabar berita dalam kitab-kitab tersebut. Ya mungkin kalau antum mau tambahkan keterangannya, ini sebelum ada penyelewengan dalam kitab-kitab selain Al-Quran. Sudah kita sampaikan tadi, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya sudah mengalami penyelewengan, penambahan, pengurangan. Maka kita nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Namun yang kita sampaikan tadi itu membenarkan semua kitab-kitab selama belum adanya penyelewengan. Ketika awal Allah turunkan, maka wajib membenarkan kitab-kitab tersebut. Atau kita benarkan kalau memang dibenarkan oleh Contoh kata para ulama, di antara kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut, Taurat dan Injil, namun wajib kita benarkan. Dan itu karena Al-Quran membenarkan tadi surat An-Najm tentang Suhuf Ibrahim wa Musa. Tidakkah diberitahukan kepadanya yang ada dalam lembaran Musa, lembaran Nabi Ibrahim yang menempati janjinya, yaitu apa kabar berita dalam lembaran Musa dan Ibrahim, yaitu ada kabar berita alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu jiwa yang menanggung dosa jiwa yang lain. Itu ya Allah kabarkan dalam Taurat itu ada kata-kata seperti itu. Tidaklah suatu jiwa menanggung dosa jiwa yang lain. Wa alaysa lil insani illa masa. Juga kata-kata dan tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali karena hasil amalnya dia sendiri. Paham? Jadi, ini kabar berita yang wajib kita benarkan, yang itu sudah ada dalam Taurat dan
Al-Injil. Kenapa kok kita dibolehkan membenarkannya? Kenapa kok kita boleh membenarkan kabar berita tadi dalam Taurat dan Injil? Karena dibenarkan oleh apa? Al-Quranul Karim. Contoh yang lain tentang para sahabat Rasulullah SAW di surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Siapa yang hafal ayatnya dapat hadiah lengkap. Tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Allah mengatakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'hu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu siapa? Para sahabat. Mereka tegas kepada orang kafir, keras kepada orang kafir, kasih sayang kepada orang yang beriman. Kemudian kata Allah, tarahum ruk'an sujada. Mereka engkau lihat rukuk sujud mengharapkan pahala dari Allah dan karunia dari Allah. Simau fi wujuh min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud di wajah mereka. Kemudian Allah katakan, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fit Injil. Itulah perumpamaan para sahabat di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi sebelum para sahabat terlahir ke atas muka bumi ini, telah dikisahkan kisah mereka dalam mana? Taurat dan Injil. Ini kabar berita yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang itu sudah ada dalam apa? Taurat dan Injil. Maka wajib untuk kita apa? Membenarkannya. Dan kaidahnya kata para ulama, tidak ada nasikh wal mansukh, hapus menghapus dalam kabar berita. Paham? Beda dengan hukum syariat. Kalau hukum syariat ada apa? Hukum hapus menghapus. Kenapa demikian? Karena kalau dalam kabar berita tidak ada hapus menghapus. Karena kalau ada kabar berita yang dihapus, berarti yang sebelumnya itu dusta, hoax. Betul nggak? Nah, ya. Kalau kabar berita itu ya harus apa? Ya jujur terus, sidq. Kalau nasikh mansukh tadi seperti kata Aisyah tadi, manusia awal kali belum siap diharamkannya khamar, maka berangsur-angsur. Cara Allah apa? Mengharamkan khamar. Ini enggak mencela-mencela, ini tidak ya salah. Ini sesuai dengan kondisi apa? Masyarakat. Paham? Namun sekarang boleh enggak pakai metode itu? Enggak apa-apa sekarang, inti masih belum kuat imannya, minum sedikit enggak apa-apa. Apakah boleh? Boleh. Itu dulu sebelum dipatenkannya apa? Hukum syariat, sebelum disempurnakannya Islam. Sekarang sudah paten, haram ya haram. Jangan apa? Mengikuti Al-Quran, bertahap dulu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, ini yang harus dipahami masalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kabar berita, yang itu membenarkan kabar berita yang ada dalam Taurat dan Injil, wajib untuk kita benarkan. Yang keempat, di antara kandungan iman kepada kitab, melaksanakan hukum-hukum syariat yang ada dalam kitab tersebut. Namun semua hukum syariat-syariat kitab tersebut telah dihapus oleh Al-Quran. Melaksanakan hukum-hukum syariat yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Ini kali lagi pembicaraan kita ditujukan pertama kali kepada umat yang diturunkan kepada kitab-kitab tersebut. Bagi umat Nabi Musa wajib melaksanakan syariat siapa? Nabi Musa. Syariat Taurat. Bagi Nabi Isa, umatnya wajib mengikuti syariat. Untuk umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat mengikuti syariat apa? Al-Quran. Dan semua syariat kitab-kitab tadi sekali lagi telah dihapus dengan apa? Syariat Al-Quranul Karim. Kecuali kalau Al-Quran masih membenarkan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad
juga diwajibkan puasa. Maka ini syariat orang sebelum kita dibenarkan oleh syariat Al-Quran, wajib kita juga apa? Mengikutinya. Adapun yang sudah dihapus, maka tidak boleh lagi untuk diamalkan. Contoh, kata ulama, di zaman Bani Israel, Allah haramkan bagi mereka daging unta. Ya. Ini sekali lagi, wa 'alal ladzina hadu haramna 'alaihim kulladzi dzufur. Dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang memiliki kuku, yaitu diantaranya unta. Ini untuk siapa? Iya, hati-hati. Datang ke Mekah, Madinah, dikasih suguhan nasi mandi sama daging unta, ini haram. Ayatnya ini. Ini orang Yahudi yang diharamkan. Ya. Sekali lagi, yang sudah dihapus oleh Al-Quran, maka sekali lagi tidak berlaku lagi hukum-hukum syariat kitab-kitab tersebut. Paham tuh? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan tadi? Iya, itu yang pertama, sudah kita yakini Rasul Nabi Muhammad diutus kepada semua apa? Umat manusia. Dalilnya tadi dalam Sahih Muslim. Apalah hadisnya, Pak? Ini tadi yang waladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, ya baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang diriku kemudian dia mati walam yu'min billadzi ursiltu, dan dia tidak beriman kepada yang aku diutus dengannya, yaitu dengan Al-Quran, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Artinya setelah Nabi Muhammad diutus, semua manusia sampai hari kiamat wajib mengikuti apa? Al-Quran. Nah, ada yang lain? Tapi kalau tidak ada, lanjut atau cukup? Lanjut. Baik. Iman kepada para rasul. Rukun iman yang keempat, al-iman bir-rusul. Arti al-iman bir-rusul adalah at-tasdiqu wal ikraru bi anallaha istafa minal bashar rusulan wa anbiya yahdunan nas ilal haqqi. Iman kepada para rasul artinya membenarkan, mengikrarkan bahwasanya Allah memilih dari kalangan manusia para rasul-rasul, para nabi-nabi yang mereka menunjukkan manusia kepada kebenaran. Wa yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur, dan mereka para nabi, para rasul mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan syirik kepada cahaya at-tauhid. Ini definisi secara global iman kepada para rasul. Membenarkan, mengikrarkan bahwasanya Allah istafa, memilih dari kalangan manusia para rasul, para nabi. Disinilah letak perbedaan antara akidah ahlu sunnah, orang-orang yang beriman, dengan akidah kelompok filsafat yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Siapa yang bisa menjelaskan? Dapat hadiah. Apa yang kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan ini? Apa akidah kelompok filsafat tentang, ya, sebutkan, jelaskan sedikit. Iya. Iya, dapat hadiah. Ahsan. Iya. Ya harus gitu, masa ngaji. Iya. Kelompok filsafat yang ekstrim, mereka meyakini semua orang boleh mencalonkan diri sebagai nabi. Pilnab, ya. Pemilihan nabi. Itu kata mereka setiap orang boleh mencalonkan. Sedangkan orang-orang beriman meyakini kenabian itu tadi istifaun minallah, istafa. Nabi Muhammad itu digelar Mustafa, itu pilihan dari Allah, nggak bisa mencalonkan diri, langsung dipilih oleh siapa? Allah. Makanya di sini dikatakan
meyakini, mengikrarkan bahwasanya Allah istofa, memilih, nggak bisa mencalonkan diri. Ya, ini salah satu yang menunjukkan kekafiran kelompok filsafat. Maka aneh, nyeleneh kalau ada orang yang mengaku ahli sunnah atau menjadi ahli sunnah namun masih ngefan kepada tokoh filsafat. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Sekali lagi, ini adalah akidah ahli sunnah tentang kerasulan kenabian. Kerasulan kenabian itu istifa minallah, pilihan dari Allah. Dalilnya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia utusan-utusannya. Surat Al-Hajj ayat 75. Jadi malaikat itu juga utusan-utusan Allah, Rasulullah. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, wal jinnu laisa fihim rusulun. Adapun jin, mereka tidak punya rasul nabi dari kalangan mereka sendiri. Jadi tidak ada nabi rasul dari kalangan jin. Yang ada rasul dari kalangan manusia. Kalaupun dikatakan dari kalangan malaikat, itu beda lagi pembahasannya. Namun ini jin sekali lagi tidak punya nabi rasul dari kalangan mereka sendiri. Bal fihim nudhur. Yang ada pada mereka adalah para pemberi peringatan, dai-dai, ustad-ustad. Jin juga punya apa? Ustad, punya dai. Nah, nanti akan disebutkan dalilnya. Kama qala Allah azza wa jalla, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami menghadapkan kepada engkau Nabi Muhammad sekelompok dari kalangan jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Ini jin yang saleh, jin yang baik. Karena jin itu alamnya kurang lebih sama dengan manusia. Ada yang saleh, ada yang taleh. Ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Ya, kata Allah dalam surat Al-Jin, minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kata jin, di antara kami ada yang saleh, ada yang selainnya, yaitu yang taleh. Kita ini bermacam-macam jalannya, akidahnya, manhajnya, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, mereka sekali lagi dihadapkan kepada Rasul untuk mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaru qalu ansitu. Ketika mereka menghadirinya, mereka mengatakan kepada yang lain, ansitu, dengarkan dengan seksama bacaan Al-Quran. Ini jin saja nyuruh orang lain itu apa? Mendengar dengan seksama, maka jangan rame. Baik. Falamma qudiya wallau ila qaumi mundirin. Ketika mereka telah selesai mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka pulang ke kaum mereka mundirin, memberikan apa? Peringatan. Ini mereka itu juga apa? Ya, punya para dai, para ustadz pemberi peringatan. Ini inti dalilnya, mereka apa? Sekali lagi diutus kepada mereka rasul dari kalangan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Jin mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa yang membenarkan apa yang sebelumnya, dan kitab tersebut menyeru kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Kitab apa yang diturunkan setelah Nabi Musa? Ya, ini ngetes saja. Ya, kelihatannya banyak yang salah. Ya, yang benar
yaitu Al-Quran. Nanti akan ada penjelasannya. Iya, ini cuma ngetes saja, biar nggak ngantuk. Nanti akan ada penjelasannya. Yang dimaksud kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, yang dimaksud di sini redaksinya adalah Al-Quran. Ya, meskipun secara urutan setelah Taurat, Injil. Cuma kenapa kok nggak disebut Injil, langsung lompat dari Taurat kepada Al-Quran? Tunggu penjelasannya. Baik, kata Allah, ya kaum mana ajibu da'i Allah. Jin berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, penuhilah panggilan da'inya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa aminu bi, berimanlah kepadanya. Maka yaghfir lakum min dunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan da'inya Allah, yaitu Rasul SAW, maka dia tidak bisa melemahkan di atas muka bumi ini. Walaysa lahu min duni auliya, dan dia tidak punya pelindung selain Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka lah yang dalam kesesatan yang nyata. Jadi inti pembahasan ayat ini, jin tidak punya rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul dari kalangan manusia itu yang diutus kepada mereka. Kemudian kata Syekh ini, jawaban pertanyaan tadi. Falam yadhkur rusulan minhum. Allah tidak menyebutkan rasul dari kalangan mereka. Wala kutuban uzrat alim. Dan tidak pula disebutkan kitab-kitab khusus untuk kalangan jin. Ya. Wa innama dzakaru al-kitabaini al-munzalaini ala Musa wa Muhammad alaihi wassalam. Namun dalam redaksi ayat tadi disebutkan dua kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalam. Nah ini, walam ya'ti dzikrul Injil ma'annahu munazzalun min ba'di Musa. Tidak disebutkannya Injil sebelum Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Musa. Wa dzalika anna katsiran minal ahkam allati fil Injil qad ja'at fit Taurah. Karena kebanyakan hukum-hukum syariat yang ada pada Injil itu sudah ada dalam Taurat. Jadi, kenapa kok tidak disebutkan Injil? Dari Taurat langsung lompat kepada Al-Quran. Karena syariat Injil itu sudah ada pada apa? Taurat. Syariat Injil itu hanya apa? Meneruskan apa yang sudah ada dalam apa? Taurat. Maka cukup disebutkan Taurat sudah mencakup syariat apa? Injil. Paham? Jadi ayat tadi, apa yang dimaksud dengan kitaban unzila min ba'di Musa? Apa yang disebut dengan kitab diturunkan setelah Nabi Musa dalam redaksi ayat ini? Al-Quran. Kenapa nggak disebutkan Injil, kok langsung Al-Quran? Iya, karena sudah cukup disebutkannya Taurat, karena hukum syariat Injil itu hanya meneruskan yang ada dalam Taurat. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadil ayat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini mengatakan, walam yadhkuru Isa li'anna Isa alaihissalam unzila alaihi Injil fihi mawaid wa tarqiqat wa qalilun minat tahlil wa tahrim. Tidak disebutkannya Nabi Isa karena Nabi Isa diturunkan kepadanya Injil yang di situ hanya ada wejangan-wejangan, petuah-petuah, ya, hanya ada nasihat-nasihat dan sedikit hukum halal haram. Wa huwa fil haqiqah kal mutammim li syariati Taurat. Pada hakikatnya kitab Injil itu hanya sebagai penyempurna syariat Taurat. Fal umdah huwa Taurat, intinya adalah kitab apa? Taurat. Maka tidak disebutkan dalam redaksi ayat ini Al-Injil atau Nabi Isa, karena sekali lagi sudah mencukupi penyebutan Nabi Musa dan Taurat. Nah, falihada qalu unzila min ba'di Musa. Baik, sampai sini paham? Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada mic-nya di situ. Ya, silakan kalau mau tanya.
secara langsung silakan sebelum kita baca yang sudah masuk dari pertanyaan lewat kertas. Ada yang mau tanya langsung? Saya mau tanya langsung. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam Al-Quran ada namanya Muhammadun dan mutasyabihat, ayat-ayat Iya. Muhammadun dan mutasyabihat. Dan ini contoh-contohnya bagaimana Pak? Itu yang Ustaz, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai kitab Injil yang sekarang beredar. Kita katakan itu kitab Injil, padahal di dalamnya itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya apa layak ya dikatakan kitab Injil itu aja? Ya, yang pertama berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kata Allah dalam surat Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang terang benderang, yang jelas. Hunna umul kitab. Itu intinya Al-Quran, yaitu jelas, terang benderang. Namun ada yang mutasyabihat. Jadi harus kita yakini secara asal ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya itu muhkamat. Adapun mutasyabihat itu hanyalah sesuatu yang relatif. Dalam artian kita, contohnya kalau kita yakini kita ini orang awam, kita banyak nggak paham ayat-ayat apa? Al-Quran. Banyak yang nggak jelas. Bukan karena ayatnya yang nggak jelas, namun kitanya yang nggak paham. Karena kita yang belum belajar. Ya, sekali lagi, Al-Quran sebagaimana kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk itu terang atau enggak jelas? Nah, jangankan kalamullah. Jangankan kalamullah. Petunjuk manusia secara umum, antum kalau mungkin datang ke kajian ini belum tahu jalannya tadi, lewat petunjuk mungkin GPS atau mungkin itu nggak mungkin panahnya itu bengkok-bengkok atau nggak jelas. Pasti apa? Jelas. Ya, itu namanya apa? Petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk semuanya jelas. Kalaupun ada yang mutasyabihat, itu kata para ulama sesuatu yang nisbi, yang relatif. Kalau bagi para ulama ahli tafsir, semuanya apa? Jelas. Apalagi dari kalangan para salafus saleh, sudah kita sampaikan tadi. Mereka memahami tafsir Al-Quran. Semuanya jelas. Namun, kalau ada yang mutasyabihat, itu sekali lagi sesuatu yang relatif. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan di sini. Tidak benar kalau mengatakan ayat-ayat tentang sifat Allah mutasyabihat. Ini sekali lagi, di antara syubhat ahlil bid'ah, untuk kita enggak mempelajari ayat-ayat sifat, mereka mengatakan, oh ini ayat-ayat yang mutasyabihat. Kita katakan ini ucapan yang batil. Ayat-ayat tentang sifat yang merupakan ayat yang termulia dalam Al-Quran. Contoh, ayat kursi. Kata Rasul itu ayat yang termulia, isinya tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang termulia. Kok kata mereka ayat sifat itu ayat yang mutasyabihat? Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi harus kita yakini ayat-ayat sifat ayat yang muhkamat. Yang mutasyabihat itu yang berkaitan dengan masalah bagaimananya sifat Allah. Makanya Imam Malik mengatakan, siapa yang hafal dapat hadiah. Redaksi Arabnya. Coba dulu. Taib yang akhwat. Yang redaksi bahasa Arabnya. Ucapan Imam Malik berkaitan dengan hal ini. Nah, kan pertanyaan antara SD, SMP, SMA kan beda. Masa pertanyaan mudah terus? Nanti dikira menghina kalau pertanyaannya mudah terus. Tidak ada. Ucapan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi
wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Makna istiwa itu jelas dimaklumi. Ini membantah ucapan orang-orang itu yang mengatakan ayat-ayat tentang sifat Allah mutasyabih. Kata Imam Malik, tidak. Semua ayat tentang sifat Allah maklum, diketahui. Buktinya para sahabat nggak ada yang tanya makna apa? Apa makna waya baka wajurabika? Nggak ada. Mereka paham. Itu penetapan sifat wajah bagi Allah. Baliyadahuma besutatan. Ya. Mereka mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Semua ayat-ayat sifat itu maklum. Yang nggak diketahui itu apa? Bagaimananya sifat Allah. Itu yang nggak diketahui. Ya. Maka sekali lagi harus diketahui ayat-ayat Al-Quran semua itu secara asal apa? Muhkamat. Kitabun uhkimat ayatu. Inilah Al-Quran yang ayat-ayatnya jelas. Sekali lagi kalau ada yang mutasyabihat itu adalah sesuatu yang apa? Relatif. Maka kembalikan kepada para ahli ulama. Kemudian kaidahnya. Kalau mau ditanya, kalau mau tadi ditanya, mana contoh-contoh ayat mutasyabihat? Ayat-ayat mutasyabihat contohnya setiap ayat yang disalahpahami oleh ahli bid'ah, itulah ayat-ayat yang apa? Mutasyabihat. Contoh, kata Imam Al-Ajuri kalau tidak salah, yang menulis kitab Asy-Syari'ah dalam masalah akidah, kata beliau, min mutasyabihat, di antara ayat-ayat yang mutasyabihat yang dipegangi oleh kelompok khawarij, kelompok teroris, yaitu Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat yang dipegangi oleh kelompok khawarij. Mereka memahami setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, halal darahnya, boleh dibom. Nah itu. Maka ini salah satu contoh ayat mutasyabihat yang sekali lagi dipegangi, disalahpahami oleh kelompok khawarij. Sedangkan Abdullah bin Abbas mentafsirkan mereka kafir, yaitu kufur duna kufrin, kufur kecil, nggak murtad. Paham? Itu salah satu contoh ya apa? Ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi setiap ayat, kata ulama, yang dipakai hujah oleh ahli bid'ah, itulah ayat-ayat yang Contoh yang lain, kalau sudah tingkat makrifat, tidak ada kewajiban mengikuti syariat. Pakai dalil mereka, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Kalau sudah yakin berarti apa? Ini ayat yang mutasyabihat yang dipegangi oleh kelompok-kelompok tadi makrifat. Paham? Akhirnya mereka sesat. Paham? Padahal ayat itu artinya sembahlah ibadah Rabbmu sampai datangnya apa? Kematian. Itu contoh-contoh ayat yang mutasyabihat yang dipegangi oleh ahli bid'ah untuk melegalkan, membenarkan keyakinan atau perbuatan mereka yang batil. Wallahu ta'ala alam. Adapun tadi sekali lagi kita yakini Injil yang sudah ada sekarang tidak diketahui kemurniannya. Kata Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mentahrif apa? Kalam Allah dari tempatnya. Nah, penangguhan umur iblis sampai hari kiamat, apakah ini berlaku pada jin yang muslim? Tidak. Itu hanya berlaku pada apa? Jin yang semisal dengannya. Bagaimana cara menjelaskan batasan pada mu'alaf kalau sudah masuk Islam? Apakah saat setelah bersahadat maka saat itu juga sudah tidak boleh memakan babi atau meminum khamr atau yang pertama jelaskan dulu at-tauhid yang sebenarnya. Ya, tahapannya tetap sampaikan at-tauhid itu yang paling utama. Kemudian sampaikan juga halal haram. Apalagi misalnya kita sudah mengajarkan dia 2 kalimat syahadat, dia sudah masuk Islam, kita sudah ajarkan tauhid. Kemudian mungkin dia nggak paham apa syariat Islam. Diajak kita makan apa? Sate babi misalnya. Ini enak, aku lagi kangen misalnya. Maka sampaikan
Jangan mengatakan, ya sudahlah, sikit-sikit boleh. Jangan, haram sudah. Paham? Tapi tadi ketika kita mengajarinya, ya step by step, nggak langsung sehari daurah penuh. Ya jangan. Jadi juga perlahan-lahan, namun tetap yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Cuma sampaikan juga prioritas Islam, yaitu masalah al-aqidah atau ajarkan tauhid yang benar, apa itu syirik dan seterusnya. Baik, wallahu alam. Tadi ada pertanyaan belajar ilmu filsafat, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukuman yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam ya berasal dari ilmu filsafat. Ya, sama sumbernya, sama sesatnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukuman yang aku berikan kepada orang yang mengikuti ilmu kalam, belajar ilmu kalam, untuk dipukul dengan pelepah kurma. Wa yudrabu bil jaridi wan ni'al, dipukul juga dengan sandal. Ini tentunya kalau yang punya kekuatan, jangan asal ngambil klompen istilahnya. Jangan, ini sekali lagi, tapi ini intinya bagaimana para ulama salaf melarang kita belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Kata beliau, hukuman yang aku berikan kepada yang belajar mengikuti ilmu kalam, dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal, wa yutafu fil asai wal qabail, dikarak di kampung-kampung, di kabilah-kabilah, seraya diumumkan hada jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa akbara ala ilmil kalam. Inilah balasan, hukuman, sanksi bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia belajar ilmu al-kalam. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya dalam Islam cukup Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ya, adapun ilmu-ilmu yang dinisbatkan kepada agama yang tidak pernah diajarkan oleh para salafus saleh, maka ini adalah batil. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kebatilan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh sampai akhirat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.